Kenaikan harga bahan bakar minyak selalu memicu protes keras. Siapa lagi jika bukan mahasiswa yang getol bersuara, disusul kaum buruh sebagai lapisan terbawah di perkotaan. Mereka turun ke jalan-jalan menolak kenaikan harga BBM. Di parlemen jalanan itu merebak di berbagai kota sejak awal bulan Maret 2022. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita. Disinilah amarah pendemonstran pada 30 Maret lalu memuncak. Gerbang gedung DPR yang kokoh pun tak kuat menahan koyakan para pengunjuk rasa. Sementara di dalam sana melalui sidang paripurna akhirnya DPR menyepakati penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi. Perjuangan berdarah mahasiswa pun tercapai. Setelah 1 April lalu BBM tak jadi naik. Lantas apa upaya pemerintah selanjutnya? Dan kapan harga BBM akan naik? Serta apakah lagi-lagi rakyat kecil yang harus menjadi penanggung imbasnya? Saksikan selengkapnya di topik kita. Pada hari yang menentukan 30 Maret, mahasiswa dan buruh menyasar gedung DPR di Jakarta sejak pagi hingga malam. Lepas maghrib, polisi memukul mundur massa. Gerombongan tembakan gas air mata pecah seketika. 2.000 pengunjuk rasa mahasiswa dan buruh pun kocar-kacir. Mereka sebelumnya berhasil masuk ke kompleks gedung DPR setelah merobohkan pagar sepanjang 20 meter. Tembakan meriam air menyusul, menyasar kerumunan pendemo yang membandel hendak bertahan. Sedianya Polda Metro Jaya memberi kelonggaran memperpanjang waktu bagi para demonstran, yakni hingga rampung sidang paripurna DPR. Namun janji itu berubah ketika terdengar suara petasan yang entah dari mana asalnya. Massa digiring kedua arah, Lipi dan Semanggi. Sejumlah pengunjuk rasa diciduk, beberapa di antaranya berdarah-darah, terluka. Belasan kilometer dari gedung DPR, kawasan Salemba, Jakarta Pusat juga memanas. Polisi mengepung sekretariat GMKI di Jalan Diponegoro. Tembakan gas air mata berbalas lontaran botol kaca dari dalam gedung. Demonstran yang bersembunyi di sekretariat GMKI adalah mahasiswa yang lari tunggang langgang, dibubarkan polisi karena memblokir Jalan Diponegoro. Bentrokan polisi, pengunjuk rasa tak hanya di Jakarta. Makassar pun memanas, batu-batu keterbangan. Polisi berusaha membebaskan Jalan Urip Sumoharjo sepanjang 1 km yang memblokir mahasiswa agar bisa kembali dilintasi kendaraan. Bentrok pun terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Medan turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diwarnai dengan perusakan kantor pos polisi lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa sempat berhenti saat waktu sholat Jumat tiba dan para mahasiswa menggelar sholat Jumat di tengah Jalan Gatot Subroto, Medan. Selang beberapa hari, bentrok juga kembali pecah. Bandara Polonia Medan sempat ditutup. Pengunjuk rasa memblokir akses masuk ke bandara dan merusak pagar-pagar. Untungnya, aksi ini tidak berpengaruh terhadap semua penerbangan. Ternate, kota pulau di Maluku Utara juga tersulut bersamaan dengan sidang paripurna DPR di Jakarta. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Maluku Utara berkonvoi menyambangi titik-titik tertentu. Sampai di sasaran, mereka merusak papan nama kantor DPD Partai Demokrat. Tadi ikuti aturan main, ya kan? Kemudian petugas juga harus ikuti SOP-nya dan teman-teman yang unjuk rasa sudah kita layani dengan baik.
Begitulah, sekujur negeri menegang membayangi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Jakarta, Makassar, Ternate hanya sebagian kecil contoh, belum lagi Medan, Bandung, dan Surabaya. Aksi-aksi anarkis merebak, massa bahkan tak ragu merusak fasilitas umum termasuk membakar mobil patroli polisi. Sebaliknya, polisi tak ragu menekan dengan memberondong tembakan. Tarik ulur politisi Senayan tak kalah sengit dengan unjuk rasa anti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Tahap pertama, usulan pemerintah menaikkan harga BBM dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPR. Berhari-hari dibahas, rapat berkali-kali diskors. Melalui proses yang alot itu, Banggar DPR dan pemerintah Senin 26 Maret akhirnya sepakat menetapkan subsidi BBM sebesar 137 triliun rupiah. Namun persoalan belum selesai. Sebab DPR belum menyetujui pemerintah boleh menaikkan harga BBM. Kalau harga BBM itu nanti di pemerintah bicarakan dan pemerintah akan melakukan perubahan, itu adalah sesuatu yang nanti sudah akan didukung oleh. Banggar DPR melempar pembahasan pasal yang menyandra pemerintah menaikkan harga BBM itu ke sidang paripurna DPR 30 Maret 2012. Sehari sebelum sidang paripurna, peta politik berubah. Partai Golkar tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dari sebelumnya mendukung, asalkan tidak bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri memerintahkan anggota fraksi beringin menolak kenaikan harga BBM pada sidang paripurna. Sikap Golkar dinyatakan setelah Jafar Hafsah menyebut Abu Rizal Bakri pernah mengusulkan pada pemerintah agar BBM naik Rp2.000 per liter. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta koalisi partai pendukung pemerintah kompak mendukung rencana kenaikan harga BBM. Partai Demokrat berharap agar seluruh anggota Sekap bisa berjalan seiring, bisa solid, kompak. Bambang Susatyo dari fraksi Golkar menyatakan partainya menolak rayuan Partai Demokrat. Kenaikan harga BBM belum perlu. Kekurangan subsidi BBM bisa ditutup dari sisa anggaran 2010 yang tidak terpakai sebesar Rp51 triliun, penghematan belanja, dan lain-lain. Keuangan negara dalam APBN itu masih mencukupi dengan penghematan yang ada. Dan kemudian juga kenaikan harga minyak dunia itu belum pada titik yang terlampau mengkhawatirkan, masih juga dikendalikan. Pokok perdebatan politisi Senayan pada sidang paripurna terletak pada pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Beragam perdebatan mengerucut hingga 3 opsi atau pilihan. Lalu mengerucut lagi menjadi hanya tinggal 2 opsi saja. Yaitu opsi 1, harga BBM tidak naik. Dan opsi 2, harga BBM boleh naik bila harga minyak mentah Indonesia atau ICP naik melebihi 15% dari asumsi APBNP sebesar $105 Amerika Serikat per barel. Partai Hanura yang menolak kenaikan harga BBM memilih walk out. Disusul kemudian PDI Perjuangan yang memiliki 96 kursi. PDI Perjuangan menganggap sidang paripurna sudah kehilangan legalitas setelah pimpinan sidang Marzuki Ali mengabaikan ketua fraksinya Puan Maharani. Hasilnya, 82 orang memilih opsi pertama. 356 anggota DPR memilih opsi 2. Sisanya walk out. Opsi kedua yang menjadi
keputusan BBM. Apakah disetujui? Baik. Jadi, DPR membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama kurun waktu 6 bulan naik lebih dari 15% dari asumsi pada APBNP 2012 sebesar $105 Amerika Serikat. Artinya, jika harga minyak mentah menembus $120,75 per barel, yang berarti pula harga BBM bersubsidi batal naik pertanggal 1 April seperti keinginan pemerintah. Keputusan ini pun segera disikapi pemerintah. Sabtu malam, para menteri merapat ke Istana Negara di Jakarta. Presiden memanggil untuk sidang kabinet paripurna. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah mematuhi keputusan DPR itu. Keturut Presiden minta menterinya tidak panik dan rasional menyikapinya. Kenaikan harga BBM akan dilaksanakan jika benar-benar terpaksa. Saya akan tetap bersama saudara, seperti selama ini, dalam suka dan dalam duka. Dalam syukur karena kita mencapai hasil dan capaian, serta dalam tawakal dan sabar ketika negara kita menghadapi bencana berusia. Gonjang-ganjing kenaikan harga BBM akhirnya berakhir dengan keputusan tidak dinaikannya harga BBM per 1 April. Tapi bisa saja dalam 6 bulan ke depan BBM naik. Inilah yang membuat ketidakpastian. Yang menjadi pertanyaan, BBM memang tidak jadi naik. Tapi apakah imbasnya bisa dibatalkan? Karena harga-harga kebutuhan pokok terlanjur naik. Kenaikan harga BBM per 1 April memang tak terwujud. Tetapi kabar rencana kenaikan BBM sudah menimbulkan gejolak di masyarakat. Di pasaran, harga bahan kebutuhan pokok sudah lebih dulu melambung. Seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat yang kami datangi. Jumlah bahan kebutuhan pokok naik seperti gula, minyak, dan cabai rawit. Minyak naik berapa? Per DG-nya rata-rata naik 2.000 per hari. Ya. Kalau gulanya? Gulanya mulai naik sampai 20 sampai 30 ribuan per karung. Iya. Ya kapan Pak mereka ini? Mulai dari seminggu yang kemarin. Ya pasti mereka nanya, kok jadi mahal? Biasa yang suratnya ngecer 10 gopek, sekarang ngecer kan 12.000. Ya gimana kalau dari sananya naik? Para pembeli, mereka harus mengeluarkan kocek lebih banyak untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Makin lama makin repot, belanjanya naik melulu. Iya. Pembelanjaan juga ya berkurang, biasanya kita punya duit 100, dapat ini dapat itu, banyak yang nggak kebeli. Oh gitu ya? Iya. Lapisan masyarakat bawah menjadi terombang-ambing. Harga BBM yang belum jadi naik per 1 April bukan menjadi sebuah keputusan akhir untuk BBM benar-benar tidak naik. Ini yang masih membuat khawatir masyarakat. Seperti Nani, buruh garmen di kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Timur. Melihat seperti ini ya khawatir, sedih gitu, takutnya anak-anak nggak bisa sekolah lanjut gitu. Apalagi harga-harga beras sekarang kan udah lebih dari 7.000. Apalagi kalau BBM naik, mungkin harga beras akan tambah naik. Di samping masalah upah layak buruh yang masih belum terwujud, kini Nani harus menerima kenyataan. Nasibnya digantung berdasarkan hasil sidang paripurna 30 Maret lalu. Memiliki 4 anak dan suami yang penghasilannya tak menentu, membuat beban hidupnya semakin berat. Wanita berusia 29 tahun ini harus memutar otak agar hidup bisa terus berlangsung di tengah kesulitan yang dihadapi.
3 orang anaknya dititipkan dengan orang tua di kampung halaman. Sebagai rakyat kecil, kami pun harus pikir dengan sikap para petinggi yang ribut sendiri dan simpang dalam bersikap. Rakyat kita mah hanya mentingin partainya sendiri, buatnya sendiri gitu. Jadi pada unjuk rasa sendiri di dalam gedung DPR itu. Tidak ada suara yang benar. Program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti bantuan atau bantuan langsung sementara masyarakat yang sempat ditawarkan pemerintah dinilainya bukan sebagai solusi karena tidak tepat sasaran. Dari dulu juga nggak pernah dapat. Yang dapat mah keluarga RT yang deket aja sama RW-nya yang deket-deket keluarga-keluarga mereka. Kalau yang lain mah apalagi rumahnya jauh dari RT itu nggak dapat. Nggak tepat banget. Bergulirnya isu kenaikan harga BBM yang berlarut-larut juga menimbulkan masalah baru. Banyak oknum yang semakin memperkeruh keadaan demi keuntungan pribadi. Penimbunan BBM pun terjadi di sejumlah daerah. Di Jember, Jawa Timur misalnya, solar ditimbun dalam bus reguler yang diubah menjadi bus paket yang berisi 12 tangki berkapasitas belasan ribu liter. Polisi mendapati bus bernomor polisi N7257UF ini berisi 12 tangki solar. Agar tidak mengundang kecurigaan, bus tersebut disulap menjadi bus ekspedisi paket. Kursi penumpang diganti dengan 12 tangki jumbo. Lain lagi di Keva Menanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Akal burus disebar dengan merancang tempat pengisian BBM dalam jumlah yang besar untuk ditimbun. Karena pembelian dengan jerigen dilarang keras, timbul kreativitas baru. Para pedagang BBM eceran memodifikasi sepeda motor dengan merakit tangki baru sehingga menyatu dengan kendaraan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa membeli BBM 100 hingga 350 liter karena tangki tambahannya menyatu dengan kendaraan motor. Berbagai permasalahan itu semestinya bisa diantisipasi jika kenaikan harga BBM akan kembali direalisasikan. Pertimbangan matang dengan memperhatikan rakyat kecil harus menjadi yang utama. Saatnya kepentingan dan citra politik dikesampingkan untuk kesejahteraan bersama. Apapun hasilnya, BBM naik atau tidak, yang terpenting adalah keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Kita tunggu aksi pemerintah selanjutnya. Indonesia begitu kaya retorika, tapi minim aksi nyata. Demikian topik kita kali ini, sampai jumpa, wassalamualaikum.